Oke, langsung saja ya. Di sini di soal nomor 1 ya Adik-adik, di situ ada 12/16. Untuk menyederhanakan pecahan, kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan kita tentang FPB ya, faktor persekutuan terbesar, yang mana caranya adalah dibagi ya, dibagi sampai dirinya sendiri. Nah, di sini ada 12. Kita cari dulu ya FPB-nya ya. FPB dari 12 dan 16. 12 dibagi 1 kan bisa habis ya, dibagi 2 bisa ya, ketemunya 6. Dibagi 3 bisa nggak Adik? Bisa ya. Dibagi 4 bisa ya, hasilnya 3. Dibagi 5 tidak bisa karena sisa 2. Dibagi 6, kemudian dibagi dirinya sendiri, titik ya. Yang 16 dibagi 1 bisa, dibagi 2 bisa ya, hasilnya 8. Dibagi 3 bisa nggak Adik-adik? Bisa apa enggak? Ya, bisa apa enggak? Ya bisa ya. Dibagi 4. Dibagi 4 hasilnya adalah 4 ya. Dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa. Dibagi 6 nggak bisa juga. 7 nggak bisa. 8 nggak bisa ya. Oh, 8 bisa Kak. Oke, tulis 8. Hasilnya berapa kalau dibagi 8? 2 ya. Kemudian dibagi dirinya sendiri. Lihat angka mana yang sama ya. Yang sama itu ada 1, 2, dan 4. Nah, kalau FPB itu cari angka yang besar yang sama. Di sini angka yang besar yang sama adalah 4. Maka 12/16 kalau kita sederhanakan, ini bisa kita bagi 4 adik-adik ya. Bisa dibagi 4. 12 dibagi 4 adalah hasilnya 3 ya. 3. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Jadi jawabannya di sini adalah 3/4 ya. Itu cara lebih detailnya adik-adik. Sebenarnya ada triknya, trik cepatnya ya. Trik cepatnya itu, kita kalau misalkan melihat di sini soalnya sama-sama genap, bisa kita bagi 2 berkali-kali ya. Contoh, di sini tadi kan ada 12/16. Ini kan sama-sama genap ya adik-adik ya. Ya, sama-sama genap ya. Kalau kita bagi di sini dibagi 2 ya. Ini kita bagi 2 ya adik-adik ya. 12 dibagi 2 kan 6 ya. 16 dibagi 2 kan 8. Ini kita bagi lagi 2 ya. 6 dibagi 2 3. 8 dibagi 2 4 ya. Sama hasilnya, 3 sama ya, 3/4 sama kan. Kita cari KPK nya dulu adik-adik ya. Ini kakak tulis KPK 5 dan 4. Kelipatannya adik-adik, 5 itu kelipatannya berapa? 10, pinter. Kemudian 15, kemudian 20, titik yang mau sebanyak-banyak. Yang 4 8, pinter. Kemudian berapa? 12, 16, kemudian 20, titik. Nah, cari angka yang sama ya. Di sini ada angka yang sama, ini 20 ya. Maka di sini kita bisa tulis seret plus seret ya. Di sini 20 ya. Nah, ini masih kakak kosongin ya, yang bagian atas atau pembilangnya ya. Kenapa? Kita lihat tadi di sini kan 5 ya, 2/5, 5-nya kan jadi 20 ya. 1/4, 4 itu jadi 20. Nah, 5 ini jadi 20 dikalikan berapa adik-adik ya? 5 ini bisa jadi 20 dikalikan berapa? Berapa? Yuk, dikalikan 4 ya. Jadi di sini bisa kamu kalikan di sini 4 ya. Yang 4 ini dikalikan berapa? Bisa jadi 20
dikalikan 5, ya kan? Nah, maksudnya apa kakak tulis seperti ini? Supaya kamu bisa selain menyamakan penyebutnya, ya bisa juga untuk memperbaiki nilai pembilangnya. Jadi di sini kan dikalikan 4 tadi yang 5. Jadi pembilangnya di sini kan 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. Ya. 1 dikali 5 hasilnya 5. Nah, ini baru dijumlahkan adik-adik. 8 ditambah 5 hasilnya berapa? 13. Nah, untuk penyebut ini tidak boleh dijumlahkan. Jadi tetap tulisnya 20. Ya. Jadi hasilnya 2/5 plus 1/4 adalah 13/20. Nah, kita coba bahas dulu yang nomor 1 ya adik-adik. Di sini ada pecahan 3 ya, 3/4. Nah, untuk merubah pecahan menjadi sebuah bentuk desimal, kita bisa menggunakan cara pembagian. Ya, caranya seperti ini adik-adik. Ya, 3 dibagi 4. Ya, 3 dibagi 4 bisa apa enggak? Enggak bisa, Kak. Nah, kalau enggak bisa, ya pinjam 0 ya, atau kita ubah dalam bentuk per 10 ya. Jadi di sini kalau kita tambahin 0 di sini jangan lupa atasnya juga hasilnya dikasih 0 kemudian kasih koma. Ya. Sekarang 30 dibagi 4 bisa atau enggak? Bisa, Kak. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 7, Kak. 7 sisa 2. Oke, enggak apa-apa, tulis saja 7. Ya. 7 dikali 4 hasilnya berapa? 7 kali 4 28. Oke, tulis seperti ini adik-adik. Nah, kemudian 0 diambil 8 kan nggak bisa pinjam sama sebelahnya, ini dikasih min, di sini jadi 10. 10 diambil 8 hasilnya 2. Tadi kan 3 nya sudah dipinjam 1 ya kan, tinggal 2, diambil 2 habis, nggak usah ditulis. Nah, sekarang 2 dibagi 4 bisa apa enggak? Nggak bisa, Kak. Kita rubah lagi dalam bentuk persepuluhan ya. Per 10 di sini. Nah, 20 dibagi 4 sekarang bisa apa enggak? Bisa, Kak. Hasilnya berapa adik-adik? Hasilnya 5. Oke, pintar. Kita tulis di sini 5. Ya, 5 kali 4 hasilnya 20. Ya, seret. 20 diambil 20 0 habis. Ya. Jadi bentuk desimal dari pecahan 3/4 adalah 0,75. Nah, ini bentuk desimalnya adik-adik ya. Ini bentuk desimal. Ya. Dilihat hasil baginya kan dia habis. Ya. Berarti ini jenisnya desimal berhenti. Ini ditanyakan yang pertama itu berapakah bagian yang sudah dimakan. Berarti yang pertama di sini bagian yang dimakan. Ya, kemudian sisa kue. Ya, yang kemudian sisa kue itu dalam bentuk pecahan. Sisa kue. Ya. Jadi di sini kakak akan ajarkan ya adik-adik cara detailnya ya, sehingga adik-adik punya fondasi yang kuat ketika menghitung pecahan dalam bentuk soal cerita. Nah, kita cari dulu yang dimakan ya adik-adik ya. Yang dimakan itu kan ada 3 potong nih ya. Kita tulis dulu. 1 kue tadi kan sama dengan berapa? 8 potong kue ya. 8 potong kita tulisnya. Kemudian yang dimakan adalah tadi berapa? Yang dimakan ada 3 potong. Nah, maka ya 1 kue dikali 3/8 ya. Jadi tadi kan 1 kue itu sama dengan 8 potong, yang dimakan 3.
hasilnya di sini 3/8. Ya, ini yang dimakan adik-adik. Nah, sudah ketemu satu ya, 3/8. Oh, nah kemudian kita tinggal hitung yang sisa kue ya. Yang ini kakak hapus dulu ya adik-adik ya, kita supaya muat ya. Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe ya, boleh dibantu kakak Bayunya didukung untuk subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih kalau sudah di subscribe. Lanjut ya, kita hitung sisa kuenya. Jadi tadi kan satu kue ya sama dengan 8 potong ya kan. Kita rubah satunya ini dalam bentuk pecahan ya, atau bisa ditulis seperti ini adik-adik, 8/8 ya. Kita rubah satunya ini ya dalam bentuk pecahan, jadi 8/8 ya, karena satu kue sama dengan 8 potong ya. Jadi kita samakan di sini penyebut sama pembilangnya. Nah, kita sudah dapat seperti ini 8/8. Nah, tinggal berarti kan yang ditanya apa? Yang ini ya, sisa kue ibu dalam bentuk pecahan. Maka bisa dihitung seperti ini adik-adik ya. Satu kue ya sama dengan 8/8 diambil. Tadi berapa yang dimakan di sini? Ya, 3/8. Maka hasilnya 8 diambil 3, 5 ya. Jadi di sini penyebutnya masih sama, 8. Jadi hasilnya di sini adalah 5/8. Ya, begitu adik-adik. Nomor 2 ini adik-adik ya, kan dia 0,6. Nah, ini masih dalam bentuk desimal ya. Berarti kita rubah ke dalam bentuk pecahan ya. Caranya gimana kak? Ini kakak ajarin triknya. Lihat di sini, di belakang koma itu ada satu angka yaitu 6. Satu angka ya, satu angka di belakang koma ya sama dengan /10 ya, /10. Jadi tinggal kita rubah aja, jadi di sini 6/10 adik-adik ya, karena di sini 0,6, jadi 6/10. Nah, 6/10 ini kan masih bisa disederhanakan. Nah, kita bisa sederhanakan menggunakan FPB ya. Ini kakak ingatkan lagi, 6 di sini 10 ya. 6 itu dibagi 1 kan bisa habis, dibagi 2 bisa habis, dibagi 3 bisa, dibagi dirinya sendiri titik. 10 itu 1 bisa, dibagi 2 bisa, 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, 5 bisa, kemudian dirinya sendiri. Ingat, EPB harus habis dibagi. Nggak, kalau sisa jadi nggak usah ditulis adik-adik. Di sini lihat, cari mana yang sama. Yang sama ada 1 dan 2. Tapi karena dia EPB, cari yang sama yang terbesar. Di sini adalah 2. Maka 6 dibagi 2, 10 dibagi 2. Hasilnya adalah ya di sini 3/5. Maka bentuk pecahan dari 0,6 adalah 3/5 ya. Oke, langsung aja kita lihat di nomor 1 dan nomor 2 adik-adik. Nomor 1 dan 2 ini sama ya, 325 angkanya yang bakal dihitung. Nomor 2 juga sama, 3, 2 dan 5. Nah, cuman di situ ada operasi hitungnya yang berbeda. Nah, kita lihat di sini adik-adik. Kita nomor yang 1 dulu. Nomor 1 itu kan 3
ada penjumlahan sama perkalian. Nah, di operasi hitung ya urutannya itu kita dahulukan dulu yang perkalian atau pembagian. Ya, baru selebihnya yang lain. Nah, di sini kan ada perkalian, makanya ini dulu yang dihitung. Jadi nulisnya seperti ini, 3 plus 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Nah, 3 tambah 10 hasilnya 13. Jadi hasilnya 13. Gimana? Selesai adik-adik? Lanjut nomor 2. Nomor 2 itu ada buka kurung tutup kurungnya. 3 plus 2 dikali 5. Nah, ingat ya, kalau misalkan tadi ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, itu yang didahulukan yang perkalian sama pembagian. Tapi kalau ada buka kurung, tutup kurung seperti ini, dahulukan dulu yang di dalam kurung. Ya, walaupun sini ada perkalian. Kita hitung dulu yang di dalam kurung ini adik-adik. 3 tambah 5 ini kan hasilnya berapa? 5. Kemudian ya ini yang masuk dikali 5. Hasilnya adalah 25. Ya. Jelas nggak? Jelas Kak? Luar biasa, terima kasih. Lanjut ya ke nomor 4. Nomor 4 ini ada 20 potong kue. Ya, 20 kue gini aja ya. Dibagikan kepada 5 anak. Dibagikan ke 5 anak. Setiap anak mendapat berapa? Nah, ini udah ada kata kunci dibagikan, berarti tinggal aja adik-adik. 20 dibagi 5 hasilnya 4 ya. Jadi setiap anak mendapat berapa? 4 potong 4 potong kue. Ya, nomor 1 itu ada 68 ditambah 27 ya. Nah, triknya terus gimana Kak? Triknya seperti ini adik-adik. Jadi angka yang mendekati puluhan kita rubah jadi puluhan ya, atau angka yang mendekati ratusan kita rubah ratusan. Lihat, di antara 68 sama 27 ini yang mendekati puluhan yang mana? 68. Nah, 68 ini ya kita rubah jadi 70 ya, atau di sini di plus 2. Nah, kemudian ditambah, tadi kan sini 68-nya sudah di plus 2, berarti 27-nya dikurang ya. Ini dikurang 2 jadinya 25. Maka hasilnya 70 tambah 25 hasilnya 95. Temu ini adik-adik 95 untuk soal nomor 1. Halo adik-adik, kali ini kakak akan jelaskan cara memecahkan soal cerita langkah demi langkah ya. Jadi ini caranya agak panjang adik-adik, supaya kalian juga tahu dasar atau basicnya. Oke, langsung aja kita bahas nomor 1 adik-adik. Umur ibu sekarang 35 tahun, tulis ya. Ibu umurnya berapa? 35 tahun. Dan umur Andi 10 tahun. Andi di sini 10 tahun. Berapa tahun lagi umur ibu 2 kali umur Andi? Nah, pertanyaan seperti itu ya. Jadi berapa tahun lagi umur ibu 2 kali umurnya Andi? Nah, untuk menyatakan berapa tahun lagi kita pakai tanda X. Ya, X kita baca di sini X. Ya, jadi bisa kita tulis di sini ya. 35 di sini ibu sama dengan 35 plus X, dan Andi 10 plus X. X di sini bukan perkalian ya adik-adik. X itu variabel yang menyatakan berapa tahun lagi atau
angka yang belum kita ketahui, karena tadi kan ditanyakan berapa umur ibu 2 kali umur Andi ya. Kita pakai perumpamannya X gitu. Sampai sini jelas dulu ya adik-adik ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita tulis ya, maka di sini ya 35 plus X sama dengan, kan ditanyakan 2 kali ya, berarti 2 buka kurung umurnya Andi berapa tadi nih? 10 ya, 10 plus X. Nah seperti ini. Nah kalau ditulis 2 kali 10 itu kan 20 plus 2 dikali X sama dengan 2X ya. Jadi 35 plus X sama dengan 20 plus 2X. Nah, kita tulis di sini adik-adik. Ya. 35 plus X sama dengan 20 plus 2X. Ya. Nah, terus setelah ini bagaimana Kak caranya? Tenang. Ya. Kita merubah dulu bentuknya atau rumpunnya, karena di sini X-nya ya ada yang di kiri, ada yang di kanan. Kita pindah rumpunnya supaya X-nya ini di satu sisi yang berbeda. Nah, caranya gini adik-adik. Ya, kita tulis 35 ya sama dengan 20 plus, ya ini ada plus ya, buka kurung 2x min x. Maka didapat di sini 20 plus x ya. 2x ini ya, berarti x ada 2 ya. Diambil x nya 1, berarti tinggal 1x. Satunya itu nggak usah ditulis adik-adik, tulis saja 20 plus x. Nah cukup x aja, satunya nggak usah ditulis. Nah, jadi di sini kan posisinya kan 35 sama dengan 20 plus x. Kan belum bisa dihitung nih 20 plus x itu berapa, sedangkan yang ditanyakan adalah x ya. Umur ibu 2 kali umur Andi atau x nya itu sendiri. Maka kita bisa kurangi 20-nya. Jadi di sini penulisan seperti ini adik-adik. 35 min 20 sama dengan x. Nah, x-nya kan di sini punya posisi sendiri, ya. Jadi hasilnya 35 plus min atau kurang 20, hasilnya itu berapa adik-adik? Berapa ayo? Ya, bisa ditulis seperti ini. X sama dengan 15. Nah, berapa tahun lagi umur ibu akan 2 kali umur Andi? 15 tahun. Loh, cara ngeceknya gimana Kak? Gampang. Nah, kita lihat di sini ya. Kakak tulis di sini aja ya biar jelas ya tadi ya. Ibu tadi kan umurnya pertama berapa? 35 toh. Kemudian Andi umurnya berapa? 10 tahun, ya kan? Kalau ini ditambah tadi kan tambah X ya. X-nya kan 15. Nah, ini juga 15. Hasilnya berapa? 35 plus 15 itu kan 50. 10 plus 15 itu 25. Nah, maka di sini 50 itu sama dengan 2 kali ya 25 ya. Jadi ketemu ya 2 kali umurnya si Andi. Sampai sini jelas adik-adik? Jelas banget Kak. Di soal nomor 1 itu ada soal Sinta mulai belajar pukul 19.15. Ya 19.15 ya mulai belajar. Ia belajar selama 45 menit. Ya, dia belajar selama 45 menit. Pukul berapa Sinta selesai belajar? Yang ditanya pukul berapa. Nah, kalau soal seperti ini masih mudah adik-adik. Kita tinggal jumlahkan. Ya, jadi ini naik ke atas, kita jumlahkan 45. Ingat, kata kuncinya ada di menitnya. Ya.
15, kita hitung dulu menitnya. 15 menit ditambah 45 menit, hasilnya itu kan 60 menit ya. Atau bisa ditulis 60 menit, 60 menit ini sama dengan 1 jam ya. Jadi 19 ditambah 1 hasilnya berapa ya? Ini ditambah 1 jam berapa adik-adik hasilnya? 20. Jadi bisa ditulis 20.00. Jadi Sinta selesai belajar itu pukul 20.00 ya adik. Nah, gimana? Jelas toh? Jelas Kak? Oke, luar biasa. 4 tukang menyelesaikan pekerjaan dalam 6 hari ya. Kalau ada 6 tukang berapa hari selesainya? Berapa hari selesainya? Jadi soal seperti ini itu soal berbanding terbalik ya adik-adik. Jadi kalau semakin banyak tukangnya semakin cepat, tetapi semakin sedikit tukangnya semakin lama. Nah kalau lihat di soal nomor 1 itu kan 4 tukang ya, dia bisa menyelesaikan waktu 6 hari. Nah kalau ada 6 tukang berarti kan lebih banyak. Berarti berapa hari selesainya? Positif di sini harinya lebih sedikit ya, di bawah 6. Nah cara ngitungnya gimana? Gampang adik-adik. Pertama kita kalikan dulu ya, 4 tukang yang diketahui. Ini nomor 1 ya, kan ada 4 tukang ya. Ini dikali jumlah harinya dia ketika menyelesaikan 6 hari toh ya, hasilnya di sini 24 ya. Nah kalau ada 6 tukang ya, berapa hari selesainya? Nah, berapa hari selesainya itu kita bisa umpamakan dengan X ya. Jika ada 6 tukang ya, X bukan dikali ya, ini X bacanya ya. Ada berapa hari? Nah, kita tulis 24 nya tadi, hasilnya ini kita turunin di sini ya. Nah, kemudian berarti kita tulis seperti ini, X ya sama dengan 24 dibagi 6 ya, dibagi 6 tukang. Hasilnya di sini berapa? 24 dibagi 6 adik-adik 4 ya, 4 hari di sini. Jadi kalau ada 6 tukang ya, pekerjaan itu bisa selesai selama 4 hari ya, selama 4 hari ya. Jadi di sini dia punya uang 25.000 ya si Dina. Ia membeli jus ya, kemudian dia beli jus ya, beli jus seharga berapa itu? 7.500 ya. Kemudian beli roti, rotinya berapa itu adik-adik harganya? 6.250. Berapa sisa uang Dina? Nah kalau ketemu soal seperti ini adik-adik ya, kita hitung dulu dia habis belanjanya berapa. Nah di sini kan dia belanja 2 jenis ya, ada jus sama roti. Kita jumlahkan dulu seret ya. 0 tambah 0 0, 0 tambah 5 5, 5 tambah 2 7. Titik, jangan lupa ya tanda bacanya di sini. 7 tambah 6 berapa? 7 tambah 6 itu 13 Kak, pintar tulis ya. Jadi di sini total belanjanya si Dina itu 13.750. Nah kalau sudah ketemu di sini total belanjanya adik-adik, tinggal tadi ya seret ya 25.000. Tadi kan uangnya si Dina 25.000, diambil 13.750 seret ya. 0 diambil 0 hasilnya 0. 0 diambil 5 bisa apa enggak? Enggak bisa Kak, pinjam sebelahnya. Loh, sebelahnya 0. Bisa kayak mana itu Kak caranya? Gampang adik-adik. Jadi kita nanti minjem sama angka 0 ini. Tapi sebelumnya angka 0 yang di sebelah ini adik-adik, kita pinjam dulu 1 dari yang angka 5. Jadi di sini 10 adik-adik ya. 10
ya dipinjam 1. Jadi kan di sini 10. Ya, 10 diambil 5 itu kan hasilnya 5. Nah, di sini tadi kan udah dipinjam 1, adik-adik tinggal 9. 9 diambil 7, hasilnya berapa? 9 diambil 7. 2, pinter. Kemudian tadi kan 5-nya di sini kan sudah dipinjam 1, tinggal 4 ya kan? 4 diambil 3, hasilnya 1. 2 diambil 1, hasilnya 1. Jadi sisa uang Dina adalah dalam rupiah di sini 11.250. Nomor 1 itu soalnya sebuah taman berbentuk persegi panjang, ya. Persegi panjang memiliki panjang 12 meter, ya. Diketahui di sini panjangnya 12 meter dan lebar berapa itu adik-adik? 8 meter. Pak Tony ingin memasang pagar di sekeliling taman itu. Berapa panjang pagar yang dibutuhkan seluruhnya? Nah, kita harus pahami dulu maksud dari soal ini. Ya, berarti di sini kan Pak Tony ingin memasang pagar di sekeliling taman. Nah, berarti yang ditanyakan di sini adik-adik berarti tentang keliling. Ya, keliling itu rumusnya keliling sama dengan 2 dikali panjang plus lebar. Nah, seperti ini adik-adik. Di sini kan kita sudah dapat tadi ya, panjangnya 12, lebarnya 8. Berarti kita tulis saja 2 dikali 12 plus 8. 12 plus 8 ini kan 20 ya adik-adik ya. Ini 20. Maka 2 dikali 20 sama dengan 40. Nah, karena tadi satuannya meter, berarti di sini dikasih m, meter. Jadi panjang pagar yang dibutuhkan seluruhnya adalah 40 meter. Nah, mantap ya. Memiliki panjang di sini kita diketahui ya. Panjangnya itu 60 ya. Kemudian lebarnya itu 40 cm. Tingginya 30 cm. Ya. Lalu akuarium diisi air hingga penuh. Pertanyaan yang pertama ya yang ditanya itu yang bagian A, berapakah volume air di dalam akuarium? Volume ya, berapa volumenya? Nah, kalau mencari volume itu bisa kita gunakan rumusnya adik-adik ya. Volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi kan sudah diketahui ya untuk panjang, lebar sama tinggi. Jadi tinggal ditulis saja adik-adik. 60 dikali 40 dikali 30. Nah, kalau seperti ini ya, ini kan di belakangnya sama semua 000 ya. Kita hitung depannya aja adik-adik. Nanti tinggal nolnya kita tambahkan di belakang ya. 6 kali 4 ya. 6 kali 4 itu berapa hasilnya? 24. Nah, 24 dikali 3 berapa adik-adik? 3 kali 4 hasilnya berapa? 3 kali 4 itu hasilnya 12. Red, 2 nya turun sini. 3 kali 2 hasilnya 6. Ditambah 1 hasilnya tuh 7. Pinter ya. Tulis di sini 72. 0 ngikut, ada 3, 1, 2, 3. Ditulis 1, 2, 3. Jangan lupa cm kubik. Kenapa cm pangkat 3 ya? Karena kita berbicara tentang volume ya, maka di sini cm ya kubik. Jadi kita sudah dapat nih ya, jadi 72.000 cm kubik. Kita rubah ke dalam bentuk liter ya, karena nanti di yang bagian B yang ditanya tentang liter. Nah, perlu diketahui adik-adik ya, 1000 cm kubik itu sama dengan 1 liter ya. 1000 cm kubik sama dengan 1 liter. Jadi di sini kalau dirubah
72.000 cm3 sama dengan berapa? 72 ya liter ya. Jadi dia per 1.000 ya, atau dibagi 1.000. Jadi untuk yang A kita ketemu adik-adik, jawabannya adalah 72 liter ya untuk volume air di dalam akuarium. Gimana? Jelas belum? Jelas banget ya. Luar biasa. Untuk yang A ini kakak hapus ya, adik-adik ya. Kakak hapus dulu. Dan terima kasih yang sudah bergabung di channelnya Kakak Bayu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan yang belum bergabung, monggo yuk di subscribe ya, dibantu subscribe. Terima kasih banyak. Kita lanjut yang bagian B ya adik-adik. Jika 1/4 bagian air ditumpahkan ya, di sini ada 1/4 atau 1/4 bagian air ditumpahkan, berapa liter air yang tersisa ya, berapa liter air yang tersisa. Nah kita hitung dulu. Tadi kan kita sudah dapat volumenya ya, volume airnya 72, berarti kita kalikan 72 ya. 1 kali 72 itu kan 72 ya, dibagi 4. Nah, kita rubah dalam bentuk liter dulu adik-adik ya. Kalau nggak bisa ngitungnya pakai ajarin. 72 ini 4 ya. 7 dibagi 4 kan bisa 1 ya ketemunya ya. 1 kali 4 itu kan 4. Set. 7 dikurang 4 berapa? Hasilnya 3. 3 dibagi 4 bisa apa enggak? Nggak bisa kak. 2-nya turun ya. Jadi 32 dibagi 4 hasilnya berapa adik-adik? 32 dibagi 4 itu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke pinter. 8 kali 4 32. Seret. Habis ya, hasilnya 18 liter ya. Jadi 1/4 ini sama dengan 18 liter air yang ditumpahkan. Nah terus yang ditanyakan berapa liter air yang tersisa ya. Jadi tinggal dikurang aja, 72 dikurang 18. Tadi kan 72 liter ya total keseluruhan airnya. Nah diambil 18 ya. Nah kalau nggak bisa sama, kita pakai cara yang ke bawah aja adik-adik ya. Seret. 2 diambil 8 kan nggak bisa, pinjam 1 sama 7-nya jadi 12 ya. Diambil 8 berapa hasilnya? 4. Pinter. Tadi kan 7 jadi pinjam 1 tinggal 6 diambil 1 hasilnya berapa? 5. Pinter ya. Jadi berapa liter air yang tersisa? Adalah 54 liter ya. Gimana? Jelas adik-adik ya? Kakak harap jelas ya. Untuk yang nomor 2 silahkan nanti adik-adik dan teman-teman yang menonton video ini silahkan dicoba, semangat belajarnya. Kakak doakan semoga bisa ya. Jangan lupa nanti kirim jawabannya di kolom komentar. Oke, terima kasih. See you next time. Bye bye.